Halo, perkenalkan nama saya Kevin Joronto Surbakti dengan NIM 67052020012 dari kelas D3.4402. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan jurnal modul yang keempat dari mata kuliah Sistem Komunikasi, yaitu tentang frekuensi modulation. Berikut adalah penjelasannya. Nah, jadi frekuensi modulation atau FM itu merupakan proses dalam menumpangkan sinyal informasi atau message signal pada sinyal pembawa atau carrier signal sesuai dengan perubahan tegangan sinyal informasinya. Jadi, pada FM ini sinyal informasi itu mengubah frekuensi gelombang carrier, sedangkan amplitudonya itu konstan atau tetap. Kemudian, FM ini atau frekuensi modulation dapat disebut juga sebagai modulasi analog nonlinear atau modulasi sudut. Disebut nonlinear itu karena frekuensi sinyal carrier-nya dapat berubah-ubah. Kemudian, pada modulasi FM, amplitudo dari message signal ini mempengaruhi besarnya frekuensi carrier, namun tidak dengan amplitudonya. Lanjut, untuk rentang frekuensi dari FM sendiri atau frekuensi modulation ini adalah dari 88 MHz sampai 108 MHz, sehingga dikategorikan sebagai very high frequency atau VHF. Panjang gelombang dari frekuensi modulation ini sendiri itu adalah di bawah 1000 kHz, jadi jangkauan sinyalnya itu tidak terlalu jauh. Frekuensi modulation ini lebih tahan terhadap gangguan, sehingga dipilih sebagai modulasi standar untuk frekuensi tinggi. Nah, selanjutnya, gambar berikut merupakan tabel dari perbedaan AM atau amplitude modulation dan FM atau frekuensi modulation. Nah, jadi di sini perbedaan dalam hal jangkauan yang pertama, jadi kalau jangkauan AM itu lebih luas, sedangkan jangkauan dari FM itu lebih pendek. Terus pada berdasarkan bandwidth-nya, kalau AM itu bandwidth yang sempit membatasi kualitas suara yang dipancarkan. Jadi kualitas suara dari AM ini kurang baik. Namun kalau FM ini saluran FM atau bandwidth yang dimiliki oleh FM itu lebih baik atau lebih banyak dari AM, sehingga kualitas suara yang dihasilkan itu lebih bagus. Kemudian dari segi noise, jika AM itu lebih rentan terhadap noise karena jangkauan sinyal AM itu terlalu luas sehingga dapat terganggu oleh gangguan atmosfer. Sedangkan FM ini lebih tahan terhadap noise karena jangkauan sinyal dari FM ini lebih sedikit atau lebih sempit dari AM. Selanjutnya itu adalah rentangnya. Kalau AM itu berkisar antara 535 sampai 1705 kHz dengan kecepatan transmisi itu bisa mencapai 1200 bits per detiknya. Jika FM itu berkisar dalam spektrum yang lebih tinggi, yaitu seperti tadi 88 sampai 108 MHz dengan kecepatan transmisi itu dari 1200 sampai 2400 bits per second. Kemudian yang terakhir itu berdasarkan frekuensinya. Kalau AM itu menggunakan MFHF, sedangkan FM itu menggunakan VHF UHF. Nah, selanjutnya frekuensi modulation atau FM ini mempunyai persamaan umum seperti yang tertulis di layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modulator FM. Jadi modulator FM ini merupakan rangkaian untuk menggabungkan gelombang pembawa dan gelombang informasi. Untuk modulator FM sendiri ini terdapat dua tipe. Jadi yang pertama itu karakter modulator. Jadi yang seperti terdapat pada layar ini, karakter modulator itu merupakan variasi dalam kapasitansi membentuk bagian dari sirkuit yang telah ditelaah dan digunakan untuk membangkitkan sinyal FM untuk ditransmisikan. Jadi cara kerja dari karakter modulator ini adalah ketika sinyal informasi masuk atau message signal masuk, akan terdapat dua kemungkinan frekuensi, yaitu frekuensi tinggi atau frekuensi rendah. Jadi saat frekuensi tinggi,
frekuensi itu akan masuk ke tune circuit melalui kolektor, lalu diubah fasanya oleh resistor. Sedangkan saat frekuensi rendah itu, frekuensi akan masuk ke emitter dan dilanjutkan ke osilator untuk dibangkitkan, sehingga nanti outputnya akan menghasilkan frekuensi yang sama. Nah, jadi selanjutnya itu seperti yang terdapat pada gambar, ini merupakan rangkaian dari reaktans modulator. Nah, jadi reaktans modulator ini sendiri merupakan rangkaian yang berfungsi untuk mengubah fasa dan frekuensi osilator. Cara kerja dari rangkaian ini itu adalah osilator dan tune circuit itu akan menyediakan frekuensi carrier yang tidak termodulasi, dan frekuensi ini itu terdapat pada kolektor dan transistor. Kapasitor dan resistor itu akan menggeser fasa sejauh 90 derajat di antara kolektor dan arus. Saat frekuensi tinggi, frekuensinya itu akan masuk ke dalam tune circuit, sedangkan saat rendah, frekuensi akan masuk ke emitter dan ke osilator untuk dibangkitkan, sehingga outputnya itu akan menghasilkan frekuensi yang sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demodulasi FM. Demodulasi FM ini memerlukan adanya sebuah sistem yang menghasilkan output yang proporsional terhadap deviasi frekuensi sesaat dari inputnya. Jadi salah satu sistem yang dapat mengakomodasi syarat tersebut adalah frekuensi diskriminator. Modulator ini terdapat beberapa jenis, yaitu ada slope detector, Rand-Travis detector, quadrature detector, dan ratio detector. Selanjutnya itu ada demodulator FM. Jadi fungsi dasar dari demodulator FM ini itu untuk mengonversi perubahan frekuensi menjadi perubahan tegangan dengan nilai distorsi yang minimum. Demodulator juga bisa disebut sebagai sebuah diskriminator atau sebuah detektor. Selanjutnya itu ada daya sinyal dan bandwidth FM. Jadi ini terdapat persamaannya. Jadi dengan menggunakan fungsi Bessel, besar daya sinyal FM ini dapat dihitung dengan rumus seperti yang di layar ini. Selanjutnya itu ada spektrum frekuensi dan bandwidth FM. Jadi ini juga terdapat rumusnya. Jadi dengan menggunakan BW Carson itu dapat didapatkan rumus seperti pada layar ini. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.